Iya, puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, shalom. Sekali lagi shalom. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus, luar biasa. Duta Injil Kuningan City diberkati Tuhan luar biasa. Kalau kita ada itu anugerah Tuhan, amin. Kalau kita ada itu kemurahan Tuhan. Tuhan sayang saudara dan saya. Sekali lagi tangan-tangan yang diberkati, lambaikan tangan tinggi di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama, satukan hati kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, banyak yang Tuhan sudah buat atas kami. Berkat Tuhan tercurah, kasih setia Tuhan nyata atas kami. Tuhan, kebaikan-Mu menyertai hidup kami. Sadar kalau kami ada itu anugerah Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami. Semua karena Tuhan Yesus baik. Kami doa, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di atas ibadah kami. Pujian kami naikkan, mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan, haleluya, tidak terbatas. Kuasa-Mu menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhir. Kami siap memuji Tuhan, bersorak buat Tuhan, nyanyi yang terbaik buat Tuhan, membawa korban pujian kami. Karena apa yang Tuhan buat atas kami itu luar biasa. Terima kasih Bapa, setiap bentuk kuasa gelap ditolak patahkan dalam nama Yesus keluar. Roh Kudus, Engkau bekerja sebebas-bebasnya di atas ibadah kami dari awal hingga pada akhir. Kami siap Tuhan masuk lebih dalam lagi menikmati berkat Tuhan lewat ibadah kami hanya di dalam nama Yesus yang diberkati pemenang. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap berdiri bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Benar Tuhan, anugerahnya kekal selamanya, ya kekal. Glory Tuhan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Anugerahnya kekal, sebab Tuhan baik, nyatakan. Thank you Jesus, haleluya. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala yuk. Nyanyi serukan namanya, haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhan, pencipta segalanya, datang sujud, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, puji ya haleluya, musik dan tarian, glory Tuhan, yuk. Semua makhluk di bumi di surga, angkat pujian, lambaikan tangan kita yuk, buat Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Tuhan baik, lambaikan tanganmu, katakan hey. Haleluya. Tuhan Yesus baik, anugerahnya kekal. Mari jemaat saja angkat pujianmu, katakan sebab Tuhan. Puji Tuhan, teramat baik Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur. Saudara, boleh angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, lambaikan haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Mari sama-sama singers. Buat Tuhan, lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan, katakan yuk. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, yang rasakan Tuhan baik, lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama duta Injil yang diberkati, katakan sebab Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Lambaikan tangan kita, katakan yuk. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Sebab Tuhan baik. Benar Tuhan. Yang rasakan Tuhan baik, nyatakan sebab Tuhan baik. Sekali lagi, lambaikan tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, katakan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Iya, Allah baik. Amin. Dua jempol kasih buat Tuhan, tinggi-tinggi yuk. Tuhan Yesus baik. Saudara rasakan Tuhan baik, amin. Jemaat katakan yuk. Puji Tuhan, haleluya. Enggak ada yang seperti Tuhan Yesus, sempurna kasih setianya, kebaikannya untuk saudara dan saya. Sekali lagi jemaat saja, angkat dua jempol tinggi, katakan yuk. Dahsyat. Thank you Jesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang selamanya. Jangan setengah tiang, jangan setengah tiang. Sama-sama sekali lagi di atas kepala yuk. Iya, Allah baik, haleluya. Dahsyat. Tuhan lihat, Tuhan dengar saudara yang bersuka cita bersama-sama. Thank you Jesus. Come on singer, say iya, Allah baik, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Saudara kasih salam kiri kanan. Happy Sunday, cari sebanyak-banyaknya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Thank you Lord. Terpujilah Engkau Tuhan. Sama-sama nyatakan Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul. Benar Tuhan, dari segala suku dan bangsa kami berdiri di hadapan tata anak domba, menyatakan sama-sama serukan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Kita berdiri di hadapan tahta anak domba. Puji Tuhan. Ready singers, come on say. Satu suara bayangkan. Lompat singers. Keselamatan yang duduk kami naikkan pada anak domba.
Dahsyat, dahsyat saudara. Duta Injil luar biasa. Ready singers, lompat singers, buat Tuhan selamatan. Yang duduk dan berkata, kami naikkan pujian, pujian, pujian dan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan, benar kemuliaan, kemuliaan semua, kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Kami bersorak-sorai, kami bersuka cita karena Engkau dahsyat luar biasa. Mari duta Injil katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Untuk apa saudara? Pak Bu dengan iman, haleluya. Oh dahsyat, amin. Angkat tanganmu katakan, dahsyat Tuhan. Lompat singers, come on, say, sungguh besar Kau Tuhanku, perisai, haleluya. Benar Tuhan, bahwa ada kemenangan, ada suara pujian, amin. Dia katakan, terpujilah Engkau Raja. Tepuk tangan di atas kepala tinggi ya. Sekarang selama-lamanya, mari jemaat saja angkat pujianmu, katakan Tuhan, ku diberi kuasa. Katakan untuk apa saudara? Oh dahsyat luar biasa di mana? Ini duta Injil, amin. Pakai kuasa, amin. Singers, dahsyat, haleluya. Sama-sama Dia diserukan, sungguh besar Kau Tuhanku, perisai. Benar Bapa, iman dalam Yesus Tuhan, bahwa ada kemenangan. Pujian sorak-sorai buat Tuhan. Terpujilah Engkau. Musik memuji Tuhan, tepuk tangan di atas kepala yuk. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Siapa namanya? Siapa namanya? Tidak ada yang seperti Dia. Yesus Tuhan kita. Jemaat Tuhan, angkat tangan kita tinggi, katakan sungguh besar. Tuhan dengar, Tuhan lihat saudara. Mari yang percaya sama-sama. Come on, say, sungguh besar Kau Tuhanku, perisai, amin. Yes Lord, dahsyat Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Sorak pujian, lambaikan tanganmu. Tinggi katakan terpujilah, amin. Sekali lagi lambaikan, Ia katakan dahsyat. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan luar biasa, luar biasa. Ada banyak doa yang Tuhan jawab pagi ini. Kami percaya dengan iman ada mujizat yang Tuhan nyatakan atas kami pagi ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya angkat kedua tangan kita, terima dengan iman. Haleluya, terima dengan iman. Haleluya. Terus Bapa lakukan perkara ajaib
di atas tangan-tangan yang kami angkat di setiap kehidupan kami Bapa. Dan kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk saudara, tundukkan kepala. Pejamkan mata saudara. Pandang kepada Tuhan. Relakan setiap hati dijamah Tuhan. Pagi ini Tuhan katakan Dia sayang sama kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Percaya selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ingat Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia pegang tangan kita. Dia tuntun langkah kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan bermazmur hanya bagimu Tuhan, hanya untuk-Mu. Pujian syukur kami naikkan Tuhan, hanya buat Engkau Tuhan. Yesus segalanya, Yesus ditinggikan, Yesus diagungkan. Haleluya Tuhan. Terpuji namamu Bapa, terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berserah yang Tuhan mau untuk setiap kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Totally surrender. Andalkan Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Sekarang selamat. I know, Lord, your plan for me is right. I need you to fulfill your purpose in my life. I submit to you, my King. Be my everything. I coming to you again. Lord, here I am. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. I give it all to you. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. I give it all to you. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, dua sama-sama katakan Tuhan. Humble and broken, I come to you. I'm trusting and waiting to see what you will
Katakan dengan iman. Lord, you know what's best. Amin. And at your feet I find my rest. I come into you again. Lord, here I am. Here I am. I surrender, Lord. Nyatakan. I surrender. Lord, I surrender. Benar Bapa. Lord, I surrender. I give it all to you, Jesus. Hallelujah. I give it all to you. I surrender. Hallelujah. I surrender, Lord. I surrender. Lord, I surrender. Nyatakan Tuhan. Lord, I surrender. I give it all to you. Amin. I give it all to you. Sama-sama jemaat saja by dua katakan Tuhan. Haleluya. Humble and broken I come to you. I trust in Lord. I'm trusting and waiting to see what you will do. Tuhan tahu yang terbaik, saudara. Lord, you know what's best. Tasya. And at your feet I find my rest. I come into you again. Angkat pujianmu, katakan, Lord, here I am. Here I am. I surrender. Jemaat saja angkat pujianmu, katakan, ini kami Tuhan, berserah total sama Tuhan, berserah sepenuhnya sama Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan bukan kami lagi Bapa, melainkan Engkau saja yang nyata atas kami. I surrender, Lord. Lord, I surrender. Thank you, Jesus. Gak ada kekuatan kita tanpa Tuhan. Amin. Puji Tuhan. I give it all to you. Mari sama-sama singers, angkat tangan kita, katakan Tuhan. I surrender.
Jesus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lagi nyatakan Tuhan, I surrender. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Nyatakan, Lord, I surrender.
Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Dia Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Makasih Bapa. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk kita benar Tuhan, dan yang akan memerintah selamanya atas semua Tuhan, atas semua. Biar jemaat Tuhan saja boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab Engkau benar Tuhan. Bapak Pendeta Gordon Simon. Thank you Lord. Haleluya. Benar Tuhan Yesus ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak. Oh, yang duduk di tahta dan yang akan selama-lamanya. Thank you Jesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dinyatakan sebab Engkau mulia dan layak. Benar Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan dan yang akan selamanya. Thank you Jesus. Haleluya. Atas semua Tuhan, atas semuanya, di atas semua Tuhan, atas semuanya, di bumi. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Kepadamu Tuhan Allah kami, pencipta alam semesta, Tuhan yang telah beri kepada kami kehidupan, kekuatan, dan beri kepada kami hari yang baru. Tuhan yang memberikan kepada kami penyertaan, apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya. Tuhan yang tak pernah lepaskan tangan-Mu dari tangan kami, memimpin dalam setiap lika-lika hidup, dan Tuhan senantiasa menopang kami. Dan Tuhan juga yang sama yang menaruh kami, menarik kami untuk datang ke tempat ini dengan kekuatan Roh-Mu. Sehingga kami peka melangkah dengan iman bahwa kami datang kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang besar, kepada Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan yang hadir di sini, kami percaya Engkau hadir di sini dan siap menjamah kami, memulihkan kami, menguatkan kami, bahkan mampu dan sanggup menjawab doa-doa kami. Dan setiap kami satu pun tidak terkecuali ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan Tuhan ingin berperkara kepada kami satu persatu. Tuhan, sebentar kami mendengar firman Tuhan, berkatilah kami semua yang ada di ruangan ini. Arahkanlah pikiran kami fokus tertuju kepada firman-Mu, dan diberkatilah pikiran itu dalam nama Yesus. Kalau ada pikiran yang bercabang-cabang, ada pikiran yang pesimis, ada pikiran yang apatis, bahkan ada pikiran yang suka mengkritisi, dijamah dalam nama Yesus.
agar pikiran itu terfokus pada firman Tuhan. Berkati hati kami agar hati kami layak bagi firman-Mu, ibarat tanah yang subur, agar benih firman ditaburkan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Ya Tuhan, jamalah hati kami. Kalau ada hati yang cemas, hati yang takut, hati yang khawatir, hati yang marah, mungkin hati yang benci, hati yang dendam, hati yang terluka, dijamah dalam nama Yesus. Agar kami memiliki hati berlayak bagi firman Tuhan. Jamah roh kami. Agar roh kami dijamah roh Tuhan. Agar roh itu peka akan suara Tuhan. Mengerti maksudnya Tuhan. Dan dapat kami lakukan, kami terapkan dalam hidup kami. Dan berkatilah firman-Mu yang luar biasa. Pencipta alam semesta. Pemberi kehidupan. Pemberi kekuatan. Pemberi kemenangan. Bahkan memberikan solusi bagi setiap masalah hidup kami pada pagi hari ini, siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. 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 Saudara diberkati Tuhan. Amin. Kita diberkati Tuhan. Ibadah di tempat yang bagus, yang besar, bebas. Tes. Tanpa ada gangguan ya. Ini berkat Tuhan. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, izinkan saya pelayanan pada hari ini. Saya cuma hamba Tuhan. Ya, tadi saya ngomong sama majelis di ruangan ibadah, saya bilang saya hamba Tuhan saja. Disuruh Tuhan kemana ya saya pergi. Bahkan kalau jadwalnya diinterupsi, dibatalkan, saya pun ikut. Ya, nggak mau komplain, nggak mau marah, no. Jadwal itu milik Tuhan ya. Hamba Tuhan, terima kasih buat Pak Gembala walaupun tak hadir ya. Kita doa biar fit. Pada minggu-minggu ke depan, terima kasih buat pengurus gereja yang sudah sambut. Baiklah, saya akan sampaikan firman Tuhan, nanti tolong teman-teman dari IT tampilkan PPT-nya. Judulnya Behold Your God. Ya. Bisa ditampilkan. Behold Your God. Ya. Terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 9. Ya, nanti ditampilkan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara lantang karena ini khotbah. Dasarnya firman Tuhan ya. Yesaya 40 ayat 9 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar yang baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihatlah itu Allahmu. Behold your God, lihatlah itu Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, salah satu masalah terbesar dalam kehidupan orang percaya bukanlah bahwa kita tidak mengenal Allah sama sekali atau kita tidak percaya Allah sama sekali, melainkan seringkali kita memahami Allah terlalu kecil. Seringkali kita memahami Tuhan terlalu kecil. Bahaya daripada imanensi Allah, apa imanensi? Imanensi Allah itu kedekatan dengan Tuhan. Memang diajarkan kita harus beranggapan bahwa Allah itu seperti Bapa, seperti seorang Bapa yang mengayomi anaknya. Kita bisa lapor sama dia, bicara sama dia, berdoa sama dia. Namun kalau kita terjebak kepada konsep yang sebatas itu, maka kadang-kadang kita berpikir ya cuma Bapa. Bedanya tinggi, gak jauh dengan saya. Dan kita pikir itulah gambaran Allah. Itulah gambaran Allah. Kita percaya bahwa Allah itu ada, tapi dalam prakteknya kita memperlakukan dia seolah-olah dia Allah yang terbatas. Gak punya ruang kuasa yang luar biasa. Ketika masalah datang itu buat kita panik. Masalah datang kita panik. Sementara tadi kita percaya bahwa Allah ada. Ketika doa belum dijawab kita ragu. Mampu gak ini Tuhan saya ini? Ketika keadaan terasa berat kita mulai berpikir Tuhan mungkin gak sanggup tolong saya. Tanpa kita sadari kita telah mengecilkan Allah dalam pikiran kita, anggapan kita. Bahkan dalam pandangan iman rohani kita Allah terlalu kecil.
Padahal masalah utama manusia bukan pertama-tama keadaan di luar dirinya, melainkan bagaimana cara dia memahami memandang Allah dengan tepat. Kalau dia bisa tiba pada pemahaman ini, maka masalah di luar dia bisa hadapi dengan baik. Dia bisa sikapi dengan baik. Ya, bangsa Israel sedang dalam pembuangan, mereka merasa Tuhan telah meninggalkan mereka. Mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, kata mereka. Ada pada bagian ayat di bawahnya ya. Dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Di tengah keputusan itu Allah tidak langsung memberi solusi praktis. Dia tidak mulai dengan strategi bagaimana supaya keluar dari pembuangan. Bagaimana supaya pasukan besar intervensi bangsa yang kuat ini. Bagaimana ada mengirimkan malaikat supaya terjadi mujizat menunggang balikkan kota seperti Sodom dan Gomora. Enggak kayak gitu cara kerja Tuhan pada masa itu. Enggak seperti itu cara kerja Tuhan. Ya. Melainkan Bapak Ibu, dia datang kepada masalah mendasar. Alkitab berkata, lihat Allahmu. Lihat Allahmu. Alkitab sedang berkata, tolong angkat kepalamu, angkat hatimu, pandang ke atas dan lihat Allahmu. Jangan lihat masalahmu, jangan lihat keadaanmu. Lihat dulu Allahmu, perhatikan, pahami dulu Allahmu. Dan itu panggilan yang masih tetap berlaku hingga hari ini. Apapun masalah saudara, coba miliki mata iman, pemahaman pikiran dalam kondisi yang carut marut, kondisi yang amat berat, kondisi yang amat sulit. Jangan saudara seperti ketarik pada kondisi itu. Coba dongakkan kepalamu dan pandang Allahmu, dan dari situ kau berangkat untuk menyikapi sekelilingmu. Ya. Dan ada 3 kebenaran yang ingin Yesaya ungkapkan mengenai lihatlah Allahmu ya. Ya. Perhatikan yang pertama Bapak Ibu, bahwa kalau kita lihat baik-baik Alkitab, maka saudara harus tiba pada pemahaman bahwa Allah yang kau sembah itu adalah Allah yang berkuasa atas bangsa dan penguasa-penguasa. Coba slide berikutnya. Ini saya minta dari teman IT coba ya. Next slide. Ada masalah kah? Dia adalah Allah yang berkuasa atas bangsa dan penguasa. Ya, Yesaya katakan demikian Bapak Ibu. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada. Dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia. Sia-sia. Saya lanjutkan ayat 24, enggak saya ketik di situ ya. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja mereka dicangkokkan, mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Di hadapan Tuhan bangsa-bangsa itu katanya enggak ada. Di hadapan Tuhan raja-raja itu tidak ada. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya pada masa itu orang Israel ada di bawah tawanan bangsa yang kuat ya. Mereka itu jatuh dalam tawanan turun tangga namanya. Mereka diangkat oleh Babel, nanti masih di negara yang sama, negara itu akhirnya jatuh di tangan Persia, Kasdim, Asyur. Jadi mereka turun tangga, ganti penguasa tempat yang sama begitu loh. Dan ini bangsa-bangsa yang kuat. Dan kata Tuhan kepada mereka, bagi Tuhan itu enggak ada. Enggak ada, bagi Tuhan mereka tidak dianggap sama sekali. Bahkan dalam ayat lain dikatakan mereka seperti setitik air dalam timba. Seperti sebutir debu dalam timbangan. Itu permainan metafora yang Tuhan pakai melihat bangsa-bangsa di dunia yang pada masa itu mungkin jumlah mereka 200 juta. Mungkin ya masa itu, mungkin jumlah 200 juta. Kalau sekarang jumlah manusia 7,8 miliar, Indonesia kurang lebih 280 juta, keempat di dunia, terbanyak begitu. Alkitab katakan enggak ada di mata Tuhan. Enggak ada, enggak dianggap. Ya. Biasanya dalam pandangan geopolitik Bapak Ibu, semakin besar bangsa, semakin kuat ekonominya, semakin disegani. Makanya mereka dikatakan negara superpower. Ya Pak ya?
Mereka dikatakan negara superpower. Saudara tahulah itu negara mana. Ya, enggak banyak, paling 3-4 di dunia ini. Mereka mengendalikan ekonomi. Ya, mereka mengendalikan semuanya. Bahkan mereka mengendalikan keamanan. Bahkan ada satu negara yang seperti polisi dunia. Kapal induknya kemana-mana itu. Kapal induk ngawasin dunia itu. Ya. Satu kapal induk itu bisa menghancurkan kota-kota besar, kekuatannya hebat sekali. Tapi kata Alkitab, mereka tidak ada dalam pandangan Tuhan. Enggak dianggap oleh Tuhan. Bahkan dikatakan, mereka sekalipun terbesar, terjaya, termaju, terkuat, superpower, adijaya, pegang kendali dunia kata Alkitab, tidak ada mereka. Allah saudara Allah yang besar, lebih hebat daripada negara-negara terkuat, terbesar manapun. Amin. Amin. Lihat Allahmu, pahami dia. Dari situ kau baru bercermin dengan kondisimu, itu kata Alkitab. Para pembesar, para penentu putusan hukum, para raja, para kaisar, enggak ada di mata Tuhan. Ya, enggak ada. Dan saya senang dalam ayat 24 dikatakan, baru saja mereka ditanam, ditabur, dicangkokkan, berakar kuat. Namun mereka sebentar saja kering, ditiup Tuhan, diterbangkan lalu hilang. Itu menunjukkan Bapak Ibu, tidak ada manusia penguasa yang super sekali sehingga kekal jabatannya, kekal, enggak ada Bapak Ibu, enggak ada. Enggak ada. Zaman kuno negara-negara dikuasai para raja kaisar. Namun dengan berkembangnya kesadaran publik, kesadaran masyarakat, mulai digulingkan itu negara-negara kerajaan itu. Butuh demokrasi sekarang. Ya. Negara-negara ada 1-2 yang saya lihat, cuma saya lihat enggak lama lagi tumbang itu, pasti tumbang. Bahkan Inggris bagus, dia pisah antara kerajaan dengan parlemen, pengendali ekonomi politik. Mereka pinter. Daripada yang tergilas, ya ini tetap eksis, tapi yang mengendalikan ini Perdana Menteri mereka. Karena mereka melihat manusia menjadi cerdas, mereka menjadi sadar mereka butuh hak mereka tidak mau tertekan, mereka tidak mau diperas, dan kalau mereka kompak berontak lewat tumbang kerajaan. Jadi kekuatan sosial namanya. Social power, kalau mereka sadar tumbang penguasa-penguasa. Enggak ada yang awet Bapak Ibu. Enggak ada yang awet, enggak ada yang kuat. Makanya Tuhan katakan pembesar pun enggak ada. Jangankan Tuhan turun tangan, masyarakat berontak saja lewat mereka. Ya Pak ya. Kalau saudara belajari revolusi Prancis, itu raja sama ratunya dipancung. Di tanah lapang Bapak Ibu. Itu raja ratunya, disembelih mereka rame-rame. Ngeri itu Republik Prancis itu. Enggak ada, walaupun mereka kalau bilang A, B, kalau bilang mati, kalau di penjara, kata-kata mereka sakti. Tapi ketika kesadaran masyarakat muncul, runtuh kekuasaan yang namanya dulu raja, kaisar, pembesar. Tidak ada. Kumpulan manusia seberapa banyak dan hebat, tak dianggap mereka sumpama setetes air dalam timba. Debu dalam timbang, bobotnya, perhatikan, bobot daripada air setetes air dalam timba, setitik debu pada timbang, bobotnya enggak menggerakkan timbangan di mata Tuhan, itu loh. Bobotnya enggak menggerakkan timbangan di mata Tuhan. Saya kasih quote, coba slide. Saya beri quote ini. All human authority is derivative, temporary, and held within the active kingship of God, katanya. Katanya semua kekuatan manusia itu adalah bayangan atau pemberian dari yang di atas. Dan mereka sifatnya sementara, katanya. Enggak lama, sementara. Dan semua bergantung, katanya, kepada kekuasaan aktif sang raja. Bergantung kepada kekuatan sang aktif. Kemana Tuhan putuskan, ke situ bangsa dan manusia bergerak. Itu Allah saudara. Amin. Itu Tuhan saudara. Bagaimana kita melihat ayat ini pada masa modern? Itu pertanyaannya. Itu kan zaman dulu. Bagaimana saudara mandangnya pada masa modern ayat ini? Ya. Yang pertama, saya ulangi ya, semua bangsa besar, bangsa kuat, superpower, percayalah enggak dianggap sama Tuhan. Jadi jangan pernah takut pada bangsa-bangsa besar. Amin ya. Lebih takutlah pada Tuhan saudara. Yang kedua, semua bangsa dan manusia berapa miliar pun jumlahnya dianggap seperti setetes air dan setitik debu dalam timbangan. Enggak dianggap, enggak menggerakkan timbangan Tuhan. Enggak ada bagi Tuhan.
Yang ketiga, keberlangsungan semua bangsa ada di tangan Tuhan. Diangkat, ditawan, dijatuhkan, disingkirkan, bahkan dihilangkan dari permukaan bumi. Semua di tangan Tuhan. Mari saya jelaskan sama saudara. Bangsa Babel waktu dulu itu negara adidaya. Ya, Mesir dulu kalah sama dia. Cuma ketika saya pelajari dalam sejarah purba, bangsa Babel itu kejayaannya cuma bertahan 80 tahun lalu hilang. Sampai sekarang tidak ada negara Babel. Saya pelajari terus-terus, yang ada adalah turunan berapa ratus generasi. Dan tidak berbentuk politik, tidak berbentuk negara mereka. Cuma membaur, gak ada lagi. Lalu negara kedua itu negara Asyur. Negara ini lebih kuat katanya daripada Babel. Mereka bertahan 120 tahun pada masa jayanya. Namun itu pun hilang, sampai sekarang gak ada negara Asyur. Mereka ada di Mesopotamia, di daerah Timur Tengah, dan sekarang keturunannya membaur-baur dan tidak berbentuk politik. Yang paling kuat itu negara Persia, sekarang jadi Iran. Negara Persia itu bertahan sampai sekarang. Iran modern sekarang. Dan suka berantem kerjanya sama siapa? Ya sama yang sekarang ini. Jadi mereka sudah perang ribuan tahun. Jadi jangan ribut kita Indonesia. Amin ya. Mereka udah perang dari engkongnya, udah perang mereka dulu sampai hari ini. Ya. Namun ingat, siapa yang umat Tuhan, dia dibela Tuhan. Amin. Amin ya. Nah, lalu kita lihat Israel. Israel ini unik Bapak Ibu ya. Israel ini unik. Mulai dari budak-budak ya, di Mesir mereka menjadi bangsa nomaden dan mereka melantakkan bangsa-bangsa di padang gurun sampai di Kanaan. Mereka eksis menjadi bangsa tanpa raja, lalu mereka meniru bangsa lain punya raja, minta kepada Samuel, Saul jadi raja, Daud jadi raja, perhatikan, Salomo jadi raja. Setelah itu turun kepada anak-anak Salomo, mulai hancur berkeping-keping, perhatikan, hancur negara berkeping-keping. Ya, sehingga nanti dua mereka jadi pecah, Israel Utara, Israel Selatan, 10 suku lawan suku, itu pun rontok. Nanti pada masa Babel mereka ditawan. Mereka dihancurkan. Bahkan nanti pada masa Yesaya, Yeremia, beberapa mereka kembali ke Israel, ke Yerusalem. Jumlahnya nggak nyampe 20.000 orang, jumlahnya dikit. Mulai menghilang bangsa ini Bapak Ibu. Perhatikan. Dan mereka mulai eksis, baru mereka nongol Bapak Ibu. Muncul kerajaan Yunani sama Romawi, mereka dihancurkan lagi. Enggak utuh. Kalau saudara lihat di zaman Tuhan Yesus enggak ada raja Israel, ya Pak ya. Yang ada cuma imam. Itu Romawi menguasai mereka Bapak Ibu. Ya. Dan itu terus pada abad 600 mereka menjadi diaspora. Bahkan mereka dibenci oleh bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Jerman pada perang-perang dunia. Mereka coba dibunuh karena dibaca di Alkitab mereka seperti bangsa pilihan. Jerman gak terima, gak boleh jadi bangsa pilihan. Dihancurkan mereka dan porak-poranda. Dan pada bulan Mei 1948 baru mereka kumpul lagi jadi bangsa. Jumlah mereka sekarang 10 juta jiwa. Hari ini populasi mereka 10 juta. Dan yang saya pelajari orang Yahudi Kristen, orang Yahudi yang orang Israel Kristen itu cuma 20%. Enggak banyak mereka. 80% masih percaya kepada Judaism, agama lama yang dianut oleh Musa. Mereka enggak percaya pada Yesus. Jadi kalau saudara punya uang pergi ke Israel, ada guide-nya orang Yahudi kata, "You trust Jesus?" Dia kata "He's carpenter," kata. Dia cuma tukang kayu. Dia saudara kan dibilang kayak gitu. Ya, dia layani kita karena kita bayar dia. Tiap hari kita bayar dia $30. Tiap hari $30. Dia lihat $30. 10 hari dia dapat 300. Nah, kurang lebih 6 jutaan, kurang lebih 4,5, 5, 6. Itu yang dicarinya. Dia tidak peduli dengan kerohanian kita, dia tidak peduli dengan nampak, enggak peduli dia. Bagi dia cuan. Itu yang terjadi. Dan bangsa ini eksis. Sekalipun bangsa ini kecil Bapak Ibu ya, 10 juta, namun sekarang bangsa ini punya pengaruh besar buat dunia ini. Karena ada Allah yang backup mereka. Amin. Amin. Mereka kuat secara teknologi, mereka kuat secara militer, mereka kuat secara pertahanan, mereka kuat secara ekonomi. Nah, kalau saudara pelajari baik-baik ya, kau temukanlah orang-orang kaya. Ya, keluarga-keluarga kaya, family rich yang dunia punya, entah Jerman, entah Kanada, entah Rusia, entah Amerika, entah Inggris. Itu rata-rata ada banyak dari mereka keturunan Yahudi loh. Sekalipun warga negara mereka Jerman, Rusia, tapi saudara lihat namanya Abramovich lah namanya. Macam-macam namanya itu. Mereka adalah orang, jadi mereka punya kekuatan ekonomi. Sekalipun mereka ada di negara-negara seperti ini. Mereka punya kekuatan ekonomi. Kecil.
Dan saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau saudara pergi kemana-mana sekarang, saudara pasti buka Waze, ya Pak ya? Waze. Itu dibuat di Israel, dibeli oleh Google. Jadi Waze yang saudara pakai kalau macet segala macam, saudara sering pakai ya. Berapa menit, nah cari. Itu buatan mereka. Karena ada Allah yang besar membackup mereka dengan caranya yang luar biasa. Pelajarannya apa di sini, Bapak? Yang pertama, Bapak Ibu, Alkitab ingin mengajarkan peringatan bagi bangsa-bangsa besar, jangan berlaku di hadapan Tuhan gak ada apa-apanya. Yang kedua, peringatan kepada orang-orang yang menjabat. Kalau saudara ada posisi tinggi, baik di pemerintahan, baik di departemen, baik di dunia usaha swasta. Kalau engkau tinggi, ingat itu gak lama, terbatas. Baik-baiklah kau jalankan peranmu dalam jabatan, tugas, wewenangmu baik-baik. Karena ada di atas yang atur. Kalau enggak benar dia setel, dia usir saudara, dia geser saudara. Dia pindahkan saudara. Amin. Jangan suka ngancam-ngancam orang. Satu kali saya coba mendamaikan dua adik beradik berantem. Tapi by telepon. Pak, kenapa? Ini nih abang saya gini. Terus kenapa dia? Suka ribut-ribut terus kenapa? Saya bilang, saya tembak kepalanya katanya. Kok tembak? Itu kan anak bapakmu, anakmu. Enggak peduli saya tembak katanya. Berapa pistolmu? Saya bilang. Kamu kalau sudah Tuhan kasih kamu posisi di sebuah tempat. Mungkin kau punya pistol. Baik-baik kau kawan, saya bilang. Tuhan bisa pecat kau besok, saya bilang. 3 hari lagi Tuhan bisa pecat kau. Bukan untuk itu Tuhan tempatkan kau jadi aparat di keluargamu. Supaya kau layani mereka. Amin. Amin ya. Jadi saudara yang menjabat, jangan gertak-gertak orang. Tuhan bisa putar engkau. Begitu juga bagi saudara yang merasa kecil, tertindas, tertekan. Jangan underestimate. Kau punya Allah yang besar. Amin. Amin ya. Jangan underestimate. Saudara bilang, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Memang saudara nggak bisa ngapa-ngapain. Allahmu luar biasa. Bisa berbuat dan membela engkau dengan cara yang ajaib. Amin. Itu Tuhanmu Bapak Ibu. Pasti. Itu Tuhan. Mari saya saksikan. Yang tadi kan yang gertak kan saudara yang punya pistol gitu kan. Yang digertak telepon saya. Pak Pendeta, kenapa? Matilah saya Pak. Loh enggak, ini kita masih teleponan saya bilang. Kenapa kau mati? Itu saudara saya itu. Mau datang dia ke rumahku Pak. Mau ditembaknya aku. Mau diusirnya kami sekeluarga. Matilah kami Pak Pendeta. Enggak lah kawan. Saya bilang, tenang aja kau. Enggak sampai seperti itulah. Nanti kalau terjadi gimana? Enggak saya bilang. Begini aja. Kau aja istrimu anakmu berdoa. Aku bilang. Berdoa kalian. Katanya besok dia mau datang. Berdoa saya bilang. Si besok mau datang. Besok berdoa kalian saya bilang. Masih besok. Kayak gini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita pikir Tuhan itu kerdil. Kita pikir dia gak bisa kejar waktu apa. Jangankan bicara besok 1 detik pun Tuhan bisa masuk. Amin. Jangankan besok 1 detik pun Tuhan bisa interupsi loh Bapak Ibu. Allah saudara hebat besar. Jangan takut saya bilang. Saya doa. Kamu doa, saya doa, kita doa. Tunggu besok. Katanya sih jam 10 mau digeruduk ini, mau ditembak, mau diusir. Datang gak dia saya bilang. Enggak ada Pak Pendeta, itulah. Tunggu besok saya bilang. Datang gak dia? Gak datang, katanya minggu depan. Tunggu sampai bulan depan pun gak datang-datang. Udah hampir setahun gak datang-datang itu orang yang ngancam. Udah setahun gak datang-datang dia saya bilang. Jangan-jangan waktu saya bilang kau sadar diri Tuhan interupsi, Tuhan tegur dia. Saya udah tegur dia saya bilang. Jangan-jangan Tuhan bicara sama saya bilang. Tuhan copot jabatanmu saya bilang. Bapak Ibu, Tuhan saudara besar. Lebih besar daripada jumlah bangsa yang besar, lebih besar daripada pembesar-pembesar yang punya kekuasaan. Percaya di situ, berjalan di situ. Tuhan bela saudara. Yang kedua Bapak Ibu, Allah mencipta dan menopang alam semesta. Coba slide berikutnya ya. Yesaya 40 ayatnya yang ke 26-22. Kali ini saya balik ayatnya. Biasanya kan 22 dan coba saya balik. Saya balik. Firman Tuhan katakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab itu yang maha kuasa dan maha kuat.
Dalam ayat pasal 40 ayat 22, dia yang bertahta di atas bulatan bumi dan penduduknya seperti belalang, dia membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Allah saudara besar, dia pencipta alam semesta. Amin. Menganggap langit seperti kain. Ya, di sini ibu yang suka pasang spray di rumah, ya, kain. Bisa digulung, bisa ditarik, bisa dilipat. Dapat hak saudara itu. Ya, benda-benda langit kecil bagi Tuhan. Kalau bangsa penguasa dan manusia jumlahnya miliaran, ya, namun masih tinggal pada sebuah benda bumi, benda alam planet namanya bumi. Maka dalam ayat ini Yesaya mengajak Israel melihat ke atas dan memandang, katanya, ada banyak bintang di sana. Ada banyak galaksi di sana dan dikatakan yang menciptakan adalah Allahmu yang besar. Kalau orang miliaran kan cuma di bumi tok, ya kan? Bintang-bintang itu. Coba kasih gambar ini Bapak Ibu. Saya suka, saya kalau baca Alkitab coba saya kaji dalam ilmu pengetahuan ya. Saya pengen tahu gitu ya. Dan gambar ini pernah saya beritahu sama saudara. Ini gambar adalah jepretan satelit Hubble. Hubble itu adalah kamera luar angkasa yang diameter mata kameranya 4x4. Kalau saudara punya kamera berapa mili paling di handphone ya kan? Cepret, katanya Apple tuh paling bagus katanya berapa. Ini 4x4. Katanya gini, kemampuan daripada kamera Hubble itu yang 4x4 itu katanya, kalau bumi ini datar, ya antara kan bumi bulat. Kalau datar bumi ini katanya, kau taruh buah apel katanya di menara tertinggi, mungkin Twin Tower di Los Angeles, lalu kau jepret pakai Hubble katanya dari Jakarta akan dapat buah apel dengan baik. Saking tajamnya, hebat itu, luar biasa. Dan ini jepretan satu kali para astronot. Coba arahkan mereka punya mata kamera Hubble pada sebuah ruang hampa gelap dan mereka tahan 24 jam dan mereka zoom. Coba itu gelap, nggak kelihatan apa-apa. Ya gelap, mereka zoom. Besoknya mereka print dan mereka kasih orang, dapatlah hasil ini Bapak Ibu. Dan ketika dia ini bukan kumpulan bintang, ini kumpulan galaksi. Kalau saudara lihat bentuknya ceper, dapat ya. Kalau bintang-bintang itu kayak gitu, itu bintangnya. Dia bentuknya ceper, miring. Dan mereka asumsikan ini kumpulan miliaran galaksi. Di alam raya. Itu baru satu sisi ya kan. Gimana sisi yang di sini? Gimana sisi yang di sini? Ngerti saudara? Baru satu sisi mereka jepret loh Bapak Ibu. Ini kata kumpulan miliaran galaksi bertebaran di alam raya ini. Betapa luas alam ini Bapak. Dan yang ciptakan adalah Tuhan. Yang ciptakan adalah Allah. Luar biasa. Dan dibilang di situ, everything exists not as independent reality, but as a dependent expression of God's active rule katanya. Katanya segala sesuatu ada, katanya bukanlah sebuah keberadaan independen yang real katanya. Semua katanya bergantung kepada ekspresi aktif dari aturan Tuhan. Kalau Tuhan mau bintang itu ada hari ini, ada dia. Kalau Tuhan katakan udah berhenti kau berkedip, mati bintang itu. Kalau Tuhan mau katakan galaksi, jangan kau putar-putar, diam kau di situ karena kau mau di stop Tuhan, mati galaksi itu Bapak Ibu. Jadi semua tergantung ekspresi aktif Tuhan. Itu Allah saudara loh, luar biasa. Dan kalau saya khotbah ini Bapak Ibu, mungkin agak bias ya. Mari kita coba beri perbandingan besarnya alam ini. Ya. Bulatan bumi kalau diukur pakai meteran yang panjang di meter di bawah pesawat gitu ya. Bulatannya cuma 40.000 kilometer. Jadi bumi ini bulatnya jauhnya cuma 40.000 kilometer. Itu bulatan bumi ini. Ya, semuanya. Kalau pesawat, kalau kapal tanker bulat 40.000 kilometer. Sementara langit di mana sebuah benda alam, galaksi kumpul miliaran bintang, matahari satu bintang kelas sedang di galaksi Bima Sakti dikatakan tidak terhitung luasnya. Untuk gambaran saja Bapak Ibu, jarak antara bumi dengan matahari, kalau tadi bumi itu 40.000 km, jarak antara bumi dengan matahari kurang lebih 494 juta kilometer jaraknya. Saudara masih bingung, sejauh apa itu Pak Pendeta gitu kan? Begini saya terangkan, perhatikan. Kalau Anda hidup 70 tahun,
Ya saya harap lebih. Kalau Anda hidup 70 tahun, berlari dengan kecepatan sedang 20 km, nggak usah cepat-cepat. Ya. Mengarah ke matahari. Kalau semua aman, karena kita hilangkan faktor hampa udara, gravitasi, panas matahari, kita hilangkan itu semua. Amanlah. Saudara 70 tahun lalu berlari 20 km selama 70 tahun dikatanya. Dari bumi ke matahari katanya, maka Anda akan mati 12 kali baru nyampe ke matahari. Jadi Anda lari 20 km, 70 tahun ya, matilah Anda, mati. Hidup lagi engkau lari lagi. Ya, 70 tahun lagi, mati. 12 kali mati baru nyampe ke matahari. Jadi singkatnya hidup kita ini di mata Tuhan. Enggak panjang Bapak Ibu. Ya. Ini baru jarak bumi matahari. Bagaimana jarak antar bintang, bagaimana jarak antar galaksi, betapa luas. Ya, saya katakan dalam ayat 22, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Bagi Tuhan langit yang tidak bisa dihitung luasnya oleh manusia katanya, seperti satu lembar kain bagi Tuhan. Kecil sekali bagi Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat firman ini buat kita Bapak Ibu. Tuhan ingin katakan kepada kita dari angle yang beda. Kalau selama ini engkau melihat alammu ya sebatas kenal, sebatas dekat ya dalam pandangan seperti Bapa. Ini firman Tuhan ingin ajak saudara dari angle yang berbeda. Bahwa Allah yang kau sembah itu pencipta manusia, pencipta bangsa-bangsa. Dia pencipta bumi, pencipta matahari, pencipta langit, pencipta galaksi, pencipta alam semesta. Itu Allah yang Anda sembah. Besar dia Bapak. Lalu saudara bilang, apa kaitannya Pak Pendeta dengan hidup saya gitu kan? Itu kan urusan bintang, matahari, galaksi. Maksud Tuhan gini Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kalau kita ketimpa masalah besar, langsung buntu otak kita ya kan? Buntu mata kita. Maaf, buntu juga iman kita. Cobalah dulu rekeningmu 0, 2 minggu. Buntu gak kau? Rekeningmu 0 lah dia. Yang dagang, coba yang nggak ada yang beli, nggak ada yang nota tertulis selama 2 bulan, buntu, pasti. Ya. Dan dalam kebuntuan itu, pasti kita berhadapan dengan masalah besar, pergumulan besar, tantangan besar, kebutuhan besar, kesulitan besar. Kalau engkau ada pada posisi itu katanya, jangan kau cuma berkutat di situ, keluar rumah kau sedikit kawan. Dan malam hari lihat ke langit. Dan lihat bintang-bintang itu. Kalau enggak pagi-pagi jogging kau. Jalan pagi kau. Ya. Pak Ruth masih sering jalan pagi. Ya, berapa kali saya tahu lihat di kamera jalan pagi Pak Ruth. Ya. Jalan pagi. Dan kau lihat matahari itu. Kau lihat matahari besar. Maksudnya apa? Dan kalau kau bertemu dengan masalah keperluan besar, lihat. Masih ada Allah yang besar. Selama langit masih ada, bintang masih ada, matahari, Allah yang besar masih ada. Dan itu bisa mengatasi pergumulan yang paling besar. Amin. Itu Allah saudara. Jadi jangan terlalu sempit melihat Tuhan hanya dari masalah pergumulan. No, sempit sekali. Pandanglah. Kalau saudara bilang, Pak Pendeta kalau enggak bergerak, ya pasrah saja sama Tuhan. Pasrah saja sama Tuhan. Nah kalau kau pasrah Tuhan pasti bekerjalah. Bahkan ketika Tuhan bekerja itu di luar logika, di luar kemampuan. Tuhan bekerja. Ya, Tuhan bekerja. Ya. Saudara, kenapa saya khotbah kayak gini? Ya, saya ngalami lah. Kalau saya khotbah gini gak ngalami, mana kena sama saudara? Kalau dalam rumah itu biasanya pegang duit siapa? Istri ya kan? Kalau ada suami kelewatan itu. Nah, suami punya operasional kan? Operasional. Dan kalau suaminya habis, kemana dia minta? Ke BCA? Enggak, ke bendara umum. Sayang, transferlah dulu. Kan gitu kan? Transferlah dulu. Nah, aku buat juga kayak gitu. Ini saya bilang saya lagi ada gini, ada tamu nih. Uang saya pas-pas transferlah. Ada kawan dari kampung datang nih, saya mau servis, transferlah. Satu kali saya pulang sama dia, bilang, sayang,
Oh, bulan ini sudah tidak ada lagi dompet Doraemon. Katanya, dompet Doraemon dari mana ini maksudnya? Maksud kau apa? Udah gak ada lagi uang yang longgar-longgar ditransfer katanya. Kalau gitu gimana? Ya berdoa saya bilang. Apa lagi mau kita buat? Kalau aku tidak ada, kau tidak ada, yang dia yang ada. Loh, jangan memperumit hidup Bapak Ibu. Kau pakai IQ-mu 200 menganalisa itu, enggak terpecahkan itu, kujamin. Pakai IQ-mu 200, tambah ChatGPT. Enggak terpecahkan itu. Kutanya ChatGPT, gimana caranya supaya sustain ekonomi? Dia katakan, bikin ini, beli ini. Ku bilang, kau ngatur aja kerjamu. Ya kan? Banyak kali ceritamu. Kalau enggak ada modalnya, ya Anda harus meningkatkan skill. Skill itu sama skill beda tipis. Skill itu bahasa Ibrani-nya kaki, ya kau kerjalah katanya. Skill itu ya kemampuan. Beda tipis skill sama skill itu kan. Skill, ya kita kan mau berilmu kan belajar bayar. Mana ada dapat ilmu gratis ya kan. Minta bocoran pun kita sama orang di atas kita ajak makan ya kan. Kita ajak dia makan baru kita gali pelan-pelan ya kan. Keluar uang kita di situ. Kalau Starbucks 100.000 itu beli paket 50.000 ya kan 2. Gitu. Ya. Kita kali itu pun modal, belum transportnya lagi. Gimana saya bilang. Gue bilang kayak gini. Beginilah bro saya bilang sama ChatGPT. Gimana kalau aku pergi ke Gunung Kawi. Dia bilang gini. Dosa itu kawan. Kristen rupanya dia. Kristen rupanya dia si ChatGPT itu. Oh Kristen kau ya. Gue bilang. Dia gak tahu yang tanya pendeta. Aku kerjain dia padahal. Jadi aja bercanda ChatGPT itu enak dia aja lucu-lucu dia. Kadang-kadang dia polos-polos saja menjawab. Itu. Dikerjain enak lucu-lucu buat dia. Salah kau bro, aku juga pendeta. Oh gitu ya. Katanya aku juga tahu. Gue bilang, Bapak Ibu kalau memang sudah besar chaos Bapak Ibu. Kita gak bisa buat banyak. Berserah. Gak ada jalan lain. Nah ketika berserah Tuhan datang minggu depan. Tuhan datang 2 minggu. Engkau akan bilang, betul lah kau Tuhan bah. Memang gak mampu kujalankan hidup ini dengan otakku. Dengan hikmatku, dengan kemampuan. Gak bisa kuatur. Marilah Tuhan. Karena engkau Allah. Dan biasanya Bapak Ibu, cara kerja Tuhan itu. Memang kalau kau sudah mentok, dia baru kerja, itu menunjukkan dia Tuhan. Kalau masih dibantu, dia itu bukan Tuhan. Ketika sudah tidak ada apa-apa, muncul pertolongan baru. Datang orang yang tidak kita kenal. Datang order dari ujung langit sama saudara yang gak pernah punya koneksi. Baru saudara tahu dia Allah yang besar. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Dia punya banyak cara. 3 menit lagi waktu saya. Pujilah Tuhan. Yang terakhir biar habislah ini ya. Yang terakhir Yesaya 40 ayat 29. Firman Tuhan katakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sumber kehidupan dan kekuatan. Yang memberi kekuatan itu dalam bahasa Ibrani noten coach katanya. Ya, noten coach. Jadi kalau saudara beli tas yang mereknya Coach. Pernah kan kalau saudara pergi. Enggak saya serius. Saudara kalau beli ke Plaza Senayan, ya kan, Senayan City, ke Plaza Indonesia gitu ya. Jangan Katrium nggak ada dia di situ. Ya. Beli yang branded gitu ya. Yang branded. Cuma begitu saudara. Kita beli masuk aja kita ngantri ya kan. Padahal kosong di dalam ngantri kita. Jadi pura-pura saudara ngantri. Pas dibukanya pintu malas lah aku bilang, padahal nggak ada uangmu. Karena apa? Kaget ginjal lihat harganya. Ginjal kita naik lihat. Mahal kali gitu ya. Dompetnya 30 juta gitu kan. Kaget ginjal gitu kan. Coach itu artinya kuat. Tahan. Jadi merek itu ambil itu. Jadi dia buat material dompet, tas apa. Itu dari benda-benda kualitas sehingga itu tahan lama. Itu arti coach. Dia ambil dari akar Ibrani Bapak Ibu. Ini adalah kekuatan yang sifatnya terus menerus. Bukan satu kali. Seberapa sering kau lelah. Tersedia itu kekuatan daripada Tuhan. Kapan kau capek, dia siap cas. Dia siap cas. Dia siap cas. Lelah katanya kehabisan tenaga. Ya, ini menggambarkan manusia pada titik limit total. Enggak bisa lagi bergerak.
Katanya ada kekuatan Tuhan dari sana. Dikatakan tiada berdaya. Ini bicara kalau orang bule katakan zero strong condition. Tidak ada daya untuk bertahan lagi. Saudara, kalau saudara sedang menahan sesuatu, beban, saya nggak tahu lah beban psikologi, keperluan, kebutuhan, target gitu ya. Itu kadang-kadang buat saudara capek loh Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak sadar itu. Nggak sadar itu Bapak Ibu. Ya, capek kita. Dan ketika capek Bapak Ibu, kita akan pakai kekuatan kita. Cuma itu ada daya tahan. Dan kalau daya tahannya jebol, maka berat. Maka itu yang buat orang sakit. Sakit dia. Dan ketika dia sakit, dia nggak ada semangat lagi untuk gerak. Untuk kerja, untuk mikir. Itu kata Alkitab. Namun Alkitab katakan, Tuhan yang kau sembah dia adalah sumber kehidupan dan kekuatan. Coba slide berikutnya. Ini kalimat terakhir. Slide ini ada orang yang sedang tertekan. Ya, dikatakan God does not supplement human strength, He replaces human strength with His sustaining life. Katanya, ketika Tuhan memperbaharui, menguatkan engkau, dikatakan Tuhan tidak coba menginjeksi engkau dengan kekuatan katanya, tapi menggantikan, perhatikan, menggantikan kekuatanmu dengan kehidupannya yang kuat sehingga kau bisa berdiri, bertahan terus, menjalani hidup. Seberapa sering pun kau lelah, seberapa sering pun kau capek, seberapa sering pun kau tak berdaya, ingat ketika Tuhan beri kekuatan, itu kekuatan nilai menggantikan kekuatanmu dan kau kuat kembali. Berjalan terus, apapun kondisinya. Saya khotbah saya, ada seorang pendeta yang saya suka namanya A.W. Tozer. Dia katakan Allah sebagai sumber segala-galanya yang kau butuhkan. Dia bilang demikian, Allah bukan sekedar penolong saat kita lemah, tapi sumber hidup dan kekuatan yang tidak pernah habis. Di luar dia manusia hanya bertahan sebentar, tetapi dalam dia kita sanggup hidup dan diteguhkan oleh kekuatan yang sejati. Saat kita lelah dikatakan dia tidak menjauh, dia memberi kekuatan baru. Saat kita tidak berdaya, dia tidak menuntut kita kuat sendiri, dia mengangkat kita, menopang kita dengan kekuatan kuasanya, penopang alam semesta. Di titik habisnya manusia, justru di sana Allah mulai pekerjaannya. Karena itu kelelahan bukanlah akhir. Dalam Allah kelelahan menjadi pintu pemulihan. Dan ketidakberdayaan menjadi ruang bagi kuasanya dinyatakan. Dia tidak hanya memulihkan tenaga, tapi menyalakan kembali kehidupan yang mulai redup. Supaya Anda bisa berdiri, melangkah dan berjalan bersama Tuhan yang besar. Amin. Mari kita tundukkan kepala kami, datang kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, yang ada kalanya kami memiliki persepsi yang salah, pikiran yang salah, anggapan iman rohani yang salah. Engkau terbatas, engkau punya limit. Namun Alkitab mengajarkan kami, coba membongkar pikiran wawasan kami. Sekalipun kau Allah yang dekat, engkau adalah Allah yang super power. Tidak ada bangsa yang kuat berapapun jumlahnya, tidak ada manusia yang kuat seberapapun berkuasanya dia. Semua dipandang Tuhan tidak ada apa-apanya. Bagi kami yang Tuhan izinkan berkuasa, ajar kami supaya bertanggung jawab atas kekuasaan itu. Bagi kami yang merasa kecil, kami gak boleh underestimate. Gak boleh minder, kami punya Tuhan yang besar. Penguasa manusia, bangsa-bangsa, bahkan orang-orang besar. Dan sanggup bela kami. Engkau bukan hanya berkuasa atas manusia, engkau mencipta alam semesta. Langit dengan benda-benda alam. Bulan, bintang, planet-planet, galaksi, meteor, luas. Tak terhitung oleh pikiran kami. Bahkan belum ada satu kecanggihan teknologi dunia yang bisa menghitung luasnya alam ini. Bahkan jangankan alam, jarak antar galaksi pun tidak ada yang bisa hitung. Engkau Allah yang luar biasa. Mengapa engkau pertontonkan ini kepada kami agar waktu kami berhadapan dengan masalah besar, tantangan besar, kesulitan besar, pergumulan besar. Engkau mengajak kami melihat ke atas dan melihat benda-benda langit. Allah yang besar ada di situ dan bisa mengatasi masalah kami yang besar.
Engkau sumber kekuatan dan kehidupan dikala kami lelah, capek, tak berdaya. Engkau menggantikan kekuatan kami dengan kekuatan. Pada waktu kami tiba pada limit terakhir, di sana kuasa Tuhan nyata. Memberkati kami dengan cara-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. I give it all to you. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. I give it all to you. Biarkan musik mengalir dengan lembut. Siapa yang ingin angkat tangan, menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan yang besar, menyerahkan masalahmu yang besar, menyerahkan pergumulanmu yang besar, menyerahkan kebutuhanmu yang besar, menyerahkan kelemahanmu, kelelahanmu yang sudah tiba pada limit terakhir. Sehingga kau katakan, Tuhan, aku gak bisa bertahan lagi. Saudaraku, kita punya Allah yang besar. Angkatlah tanganmu dan berdoalah. Dia ada di sini dan siap menjamah engkau. Beritahukan apa yang kau rindukan, apa yang kau harapkan, apa yang kau amini dan imani. Tuhan kerja siang ini. Datang dengan kesungguhan, Dia Allah yang ada. Dan Tuhan masih bekerja. Di hadapan-Mu Tuhan kami datang. Engkau lihat anak-anak Tuhan yang berdoa. Kalau di antara mereka yang mengangkat tangan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Sebagai tanda berserah. Berserah karena tidak mampu. Berserah karena tidak sanggup. Berserah karena tidak kuat. Berserah karena tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Berserah pada Allah yang penuh hikmat, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Ulurkanlah tanganmu, curahkanlah kuasamu, nyatakan jalan keluarmu, kerjakan perbuatan yang ajaib. Dan kami rindu kau bekerja. Mengapa kami datang pada Allah yang hidup? Karena kami percaya kau pasti bekerja dan sedang bekerja. Mengerjakan perbuatan ajaib bagi setiap kami yang berdoa. Dengan iman, dengan kesungguhan. Di dalam nama Yesus, Engkau jawaban kami. Di dalam nama Yesus, Engkau kekuatan kami. Dalam nama Yesus, Engkau jalan keluar bagi kami. Dalam nama Yesus, Engkau penopang. Dalam nama Yesus, Engkau beri kekuatan. Dalam nama Yesus, Engkau pelaku pembuat mujizat. Tidak ada yang mustahil bagimu. Karena Engkau Allah yang besar. Sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Naikkan lagu sekali lagi. I surrender, I surrender. I give it all to you. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan, diberkati bersama-sama. Hambanya Bapak Pendeta Gordon Simari, mari Bapak, terima kasih.
Tuhan Yesus berkati. Saudara, saatnya kita mau beri yang terbaik lewat persembahan kita. Rekan-rekan yang bertugas kami persilahkan. Sambil kita saksikan tayangan pengumuman dari tim multimedia. Silakan, puji Tuhan. Shalom, saya Aileen dan berikut Duta Injil Open Volunteer 2026. Hari ini kami membawa kabar sukacita bahwa Open Volunteer 2026 sudah dibuka. Bagi jemaat yang berusia 17 sampai dengan 32 tahun dan rindu bergabung bersama kami dalam melayani, inilah saat yang tepat untuk jemaat sekalian mengambil bagian dalam pelayanan ini. Berikut ini divisi yang akan dibuka, yaitu pertama, multimedia team. Bagi jemaat yang memiliki minat di bidang teknologi, kreativitas, dan juga produksi, jemaat sekalian dapat terlibat dalam pelayanan ini. Kedua, praise dan worship. Untuk jemaat yang memiliki talenta dalam bernyanyi dan bermain musik, kami membuka kesempatan untuk jemaat dapat bergabung bersama kami. Selain itu, kami juga membuka pelayanan untuk asyik dan glitter. Untuk info lebih lanjut, silakan scan barcode berikut ini. Kami berharap jemaat sekalian dapat bergabung bersama kami dalam melayani Tuhan. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini ya, kami tunggu pendaftarannya. Demikian laporan berita pelayanan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu Gereja Duta Injil sebagai berikut. Doa puasa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 11 sampai 1 siang, ibadah kaum wanita hari Rabu pukul 11 sampai 1 siang dan diadakan 2 minggu sekali. Dan untuk hari Rabu tanggal 8 April 2020, 30 sampai 20.30, ibadah karyawan dan profesional setiap hari Jumat pukul 12 sampai 1 siang. untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Thank you Lord. Mari sama-sama angkat pujian kita. Nyatakan Tuhan. So full of your favor, so full of your love, your goodness runs over, your promise is pouring over me eternally. Blessed to be a blessing, exceeding abundantly, more than enough. Oh, oh, I'm living in the overflow. Oh, oh, expect the supernatural. Oh, oh,
Bantulah saudara dan saya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama angkat pujian. Mari duta Injil katakan. I'm blessed, I'm blessed. Blessed to be a blessing. I'm blessed, living in the overflow. Amin. Katakan. I'm blessed, blessed to be a blessing. Amin. Haleluya. Biar jemaat saja angkat pujian. Blessed to be a blessing. I'm blessed. Come on, say. Dahsyat. Living in the overflow. I'm blessed. Blessed to be a blessing. Katakan. Mari sama-sama singers kita bangkit berdiri bersama-sama. Iya, katakan. I'm blessed, blessed to be a blessing. I'm blessed, living in the overflow. Iya, katakan, amin. Living in the overflow. Iya, katakan. Oh, I'm living in the overflow. Expect the supernatural. Yes, Lord. Hallelujah. Benar Tuhan. Hallelujah. Thank you, Lord. Angkat tangan kita katakan. Yes. Itu berkat Tuhan atas kami semua duta-duta Injil. Thank you, Lord. Hallelujah. Yang diberkati, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara diberkati, amin. Mana tangan-tangan yang diberkati boleh kasih tos, katakan berkat Tuhan. Wow, dahsyat, luar biasa. Atas saudara saya kita semua, berkat Tuhan dahsyat. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, angkat dua tangan kita, katakan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa. Beri pertolongan saat tidak ada jalan. Tuhan sudah buka jalan. Bapak Pendeta, percaya katakan dengan iman. Yakin. Haleluya. Yes, Lord. Kita berikan tepuk tangan buat Dia, Yesus Tuhan kita. Haleluya. Di akhir ibadah kami kembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau saja yang dimuliakan sampai selama-lamanya hingga kekal. Terima kasih Engkau telah berkati kami dalam ibadah awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami telah puji besarkan nama Tuhan. Kami telah dengarkan firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Kami juga diberikan kesempatan memberi persembahan kami, ucapan syukur kami. Kiranya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami sudah berserah atas keberadaan kehidupan kami. Apapun pergumulannya, kami punya Allah yang besar. Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib. Yang bekerja mendatangkan perbuatan-perbuatan indah bagi setiap kami yang ada di sini. Seminggu membentang ke depan kami akan menjalani hidup. Besok di ruang kerja, di tempat usaha, di kantor, di bisnis. Tuhan, marilah bersama dengan kami. Tuhan, mari pimpinlah kami. Tuhan, mari topanglah kami. Tuhan, mari sertailah kami. Sehingga apa yang kami upayakan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, dijadikan Tuhan berhasil. Dijadikan Tuhan berlipat kali ganda. Dibuka Tuhan pintu-pintu yang dahsyat. Bahkan yang sedang menunggu, yang sedang belum bergerak, yang sedang statis, maka Tuhan akan gerakkan dengan luar biasa. Dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Bahkan yang bergumul dengan kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kuasa Tuhan sembuhkan kami. Tolong kami dan berkati tubuh kami. Saudara, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu dan imanmu. Dan terimalah kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Sang punya berkat di surga dan berkat di bumi. Memberkati kehidupanmu, memberkati kesehatanmu, memberkati
keluargamu, pasangan anak cucu mantumu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati perjalananmu kemanapun kau pergi, memberkati masa depanmu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan. Kasih Yesus yang dibuktikan di kayu salib penuhi hati, pikiran, perbuatan, sehingga kau jadi garam, jadi terang, jadi berkat. Lewat tutur kata, lewat perbuatan, lewat uluran tangan, orang datang memuliakan Tuhan. Lewat kesaksian hidupmu, yakin dan percaya kita tidak pernah sendiri. Allah Roh Kudus pegang tangan kita, tuntun langkah kita, topang hidup kita, beri kemenangan apapun situasinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini kita terima dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Happy Beri Sunday. kemuliaan buat Tuhan kita. Immanuel, Haleluya. Tuhan Yesus menyertai. Haleluya.